tiga dan seterusnya. Dalam ibadah yang kita lakukan ini, kita ketahui ibadah itu ada ibadah mahdhah seperti sholat, ini adalah ibadah mahdhah. Ada ibadah ghairu mahdhah, bekerja itu kalau kita niati ibadah itu juga adalah merupakan amal ibadah. Oleh karena itu dalam hal ini makom ibadah itu ada tingkatannya, yaitu ada 7. Yang pertama adalah makom rohibin. Ibadah yang kita lakukan ini dalam tingkatan makom rohibin di sini adalah tujuannya hanya mendapatkan keuntungan dunia saja. Contoh, namanya kita sholat duha. Bagaimana sholat duha itu supaya kita dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya kita beribadah sholat tahajud, mudah-mudahan kita dikabulkan doanya, dan pokoknya bersifat keduniaan. Sesuatu amal ibadah itu yang kita niatkan hanya untuk keuntungan dunia saja, itu dinamakan makom rohibun. Yang kedua yang dinamakan dengan makom abidin, yaitu ibadah dilakukan semata-mata ingin mendapatkan keuntungan surga dan bercampur macam keuntungan dunia dan akhirat juga diniatkan untuk Allah. Jadi ada 3. Jadi ke makom abidin di sini untuk mendapatkan keuntungan dunia, juga keuntungan akhirat. Dunia mungkin bersifatnya materi dan lain-lain. Keuntungan akhirat untuk mendapatkan surga juga diniatkan untuk hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga yang dinamakan dengan makom muridin, ibadah yang dilakukan hanya untuk Allah semata dan ingin sampai kepada Allah, atau yang kita kenal dengan sudah mencapai tingkatan ma'rifat dan selalu patuh kepada mursyidnya. Ini yang ketiga, ini hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata dan hanya patuh kepada mursyidnya. Mursyid itu adalah seorang guru thariqah. Yang keempat yang dinamakan dengan makom sholihin, ibadah yang dilakukan tujuannya untuk mencapai kemakrifatan. Kemakrifatan itu adalah sudah mulai tersingkirnya takbir dan sudah mampu kepada Allah, melihat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ilmu tasawuf dikenal dengan wusul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya tertuju kepada taubat, kemudian sabar, syukur, roja itu sudah terbayangkan keindahan surga dan kenikmatan yang lainnya. Kemudian sudah mencapai namanya khauf itu terbayang siksaan Allah, dosa-dosa yang pernah dilakukannya ini. Kemudian zuhud, mahabbah, pertemuan antara makhluk dengan Allah. Kemudian ridho dan tawakal. Kemudian nomor 5 yang dinamakan dengan makom wasilin, yaitu ibadah yang dilakukan mi'raj. Mi'raj itu perjalanan, hatinya sudah usul itu sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkatannya tajalli af'al. Tajalli af'al itu adalah sudah rasa hilang dirinya itu, seolah-olah yang ada itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga tingkatan yang dinamakan dengan sampai kepada tajalli sifat. Jadi seolah-olah diri kita ini sudah membaur kepada sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keenam yang dinamakan dengan makom arifin, yaitu ibadahnya, yaitu hatinya sudah usul sampai kepada Allah, sudah mencapai makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkatan tajalli itu sudah sampai mampu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini lebih tinggi lagi, sudah mencapai daripada zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga tidak mengakui dirinya seolah hilang dan makom fana. Yang ketujuh adalah makom muqarrabin, ibadah yang dilakukan sudah mencapai pada wusul sampai hatinya tajalli, sudah melihat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
zatnya Allah dan ingat kepada dirinya dan makhluk yang sudah mencapai makom baqo. Inilah diantara 7 tingkatan makom ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita terus berusaha untuk meningkatkan makom ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu ibadah kita itu bisa yang berkualitas sehingga kita semuanya bisa mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Makaten materi pada pagi hari ini mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Nek wonten kekurangan kekilafan dalem nyuwun agung samudra pangasami wa assalamualaikum warahmatullahi